Shalom adik-adik, shalom Kak Monica, selamat Shalom pagi. Kak Mawar, selamat pagi. Luar biasa baik. Tentu kita luar biasa karena Tuhan yang menyertai kita, ya nggak Kak Monica? Betul sekali. Nah, gitu. Adik-adik di rumah juga, kita pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita lagi. Saya minta adik-adik untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, buka HP-nya, biar kita sama-sama ibadah secara online. Walaupun kita tidak berkumpul, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan menyertai. Ya nggak Kak Monica ya? Amin, Ya. Tuhan sertai kita semua ya. Oke adik-adik semuanya, mari kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Semangat ya adik-adik, saya undang adik Bakti berdiri. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Doa pembukaan oleh Kak Monica. Adik-adik, kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada oleh karena kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu yang berlalu. Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan menuntun kami dalam studi kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan khususnya pada pagi hari ini kami mau datang memuji memuliakan Engkau. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami, urapi setiap kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh menerima firman-Mu, boleh memuliakan Engkau, karena Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh hadir beribadah, baik walaupun mungkin secara online masih berlangsung Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus merasakan apa yang Tuhan boleh karuniakan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, serta ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Amin. Adik-adik semuanya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus indah di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus menyertai kita dan Tuhan Yesus juga memberkati. Ya nggak Kak Monica ya? Amin. Ya. Tuhan selalu mengasihi Ya, kita semua. betul sekali. Untuk itu adik-adik mari kita semangat memuji Tuhan. Mari kita katakan kasih Yesus indah-indah oh indah. Semangat ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, oh Yesusku. Oh Yesus, oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus itu lebih indah dari pelangi. Kasihnya itu lebih indah dari pelangi. Karena Tuhan menyayangi kita tanpa melihat rupa, baik besar kecil, orang tua, kakek nenek. Tuhan mengasihi ya nggak kamu nikah ya? Mengasihi pastinya. Nah, gitu. Sekarang adik-adik semuanya boleh duduk dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mau mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sebelum itu kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus menunggu sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali di dalam ibadah. Walaupun ibadah online, tapi boleh percaya adik-adik di rumah semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa, kita akan menyerahkan agar setiap firman yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah memuliakan nama Engkau. Dan pagi ini juga Tuhan kami juga akan menerima berkat melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Untuk kami tetap setia di dalam kami mengiring kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau akan mengurapi baik kepada hamba-Mu ini, pakai mulut lidah hamba sebagai saluran berkat daripadamu. Anak-anak yang menerima berkat juga yang mendengarkan diberkati. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita akan menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini Ibu akan bercerita tentang Sakius ya. Adik-adik tahu Sakius? Sakius itu orangnya tinggi atau pendek? Iya betul. Adik-adik, Sakius itu orangnya pendek ya, kecil seperti adik-adik yang masih kecil. Tapi adik-adik masih bertumbuh akan tinggi. Tetapi Sakius itu orangnya pendek. Pada suatu hari ketika Yesus berjalan ya, ketika Yesus berjalan ke sebuah kota, dia ada di sebuah kota yaitu kota Yeriko ya. Di situ sebentar ya adik-adik. Di situ Tuhan Yesus mampir ya. Ketika Tuhan Yesus masuk di kota Yeriko, di situ banyak orang-orang, mereka berkumpul, mereka ingin mendengar dan mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Pada waktu itu Sakius juga ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika itu Tuhan Yesus bersama dengan rombongan mereka berjalan berkumpul bersama-sama. Ya, ketika mereka melewati Sakius, badannya kecil, pendek, ya, dia pasti susah untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi Sakius mempunyai akal, ya, dan Sakius ini adalah dia seorang pemungut cukai atau orang yang suka mengambil uang pajak yang besar, sehingga Sakius tidak disukai oleh masyarakat di situ ya, karena Sakius orangnya mengambil uang-uang itu banyak sekali. Dia tidak disetorkan semuanya ke pemerintah, tetapi dia ambil sendiri sehingga dia banyak uangnya, dan di tempat itu Sakius menjadi orang yang kaya, rumahnya bagus ya. Rumah Sakius bagus, dan pada waktu itu orang-orang tidak suka ya karena kelakuan daripada Sakius. Kalian bisa lihat gambar di situ. Sakius duduk, waktu duduk pun kakinya tidak sampai ke lantai karena dia saking pendeknya. Nah, ketika mendengar Tuhan Yesus melewati, dia cari gimana caranya. Akhirnya dia melihat sebuah pohon. Ya, dia lihat sebuah pohon dan di situ dia pikir kita naik. Saya akan naik ke pohon itu untuk melihat Tuhan Yesus. Ya, ketika itu Sakius naik dan dia mencari, oh ada batang yang dapat dia duduk. Nah, ketika dia sedang di atas pohon, Tuhan Yesus melewati pohon itu dan Tuhan Yesus melihat Sakius ada di atas pohon. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Sakius, "Hei Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumah kamu." Ya. Nah,
Ketika mendengar Tuhan Yesus berkata kepada Sakius, Tuhan Yesus akan menumpang di rumah Sakius, orang-orang situ mereka kaget ya. Mereka tidak suka kepada Sakius, kenapa kok Tuhan Yesus mau tinggal, mau menumpang di rumah Sakius ya. Nah, waktu ketika itu langsung Sakius kaget dan dia langsung turun. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia katakan dia juga mau menerima Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang di sana, kenapa kok Tuhan Yesus mau numpangnya di rumah Sakius, orang yang suka mengutin banyak uang, ya, suka mengutin pajak yang sangat besar, ya. Tetapi di situ Tuhan Yesus melihat dan Sakius pada waktu itu juga dia merasakan seperti orang berdosa dan dia merasakan bahwa dia tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga Sakius katakan kepada Tuhan Yesus, aku akan mengembalikan ya sebagian harta aku, setengahnya aku akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan aku juga akan mengembalikan kepada orang-orang yang sudah aku ambil uangnya. Ya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati daripada Tuhan Yesus. Dia mau mengembalikan bukan haknya, ya. Dan adik-adik dengan Bu Ali juga tidak boleh mengambil hak orang lain. Ya, kita harus mengambil hak kita. Kalau kita mengambil hak orang lain, berarti kita juga mencuri, ya. Karena Tuhan tidak suka kita untuk mencuri. Dan ketika itu Tuhan Yesus melihat pertobatan, ya. Tuhan Yesus melihat perubahan dari Sakius. Ketika itu Sakius orangnya yang ingin memperkaya diri sendiri, ya. Dan Sakius mengembalikan. Dan di situ adik-adik bisa lihat ada gambarnya Sakius mengembalikan kepada ibu yang sudah dia ambil uangnya, dia kembalikan, ya. Dan di situ Tuhan Yesus melihat perubahan Sakius yang luar biasa. Kita akan belajar dari Sakius yang berdosa, ya. Sakius yang mau memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain. Di situ Sakius berubah karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Ibu Eli juga menginginkan supaya Ibu Eli dengan adik-adik juga kita akan setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan untuk selalu menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan biarlah adik-adik kita akan melihat, kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menghafal ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya pada pagi hari ini diambil di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 130. Yang bunyinya, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, sekali lagi Bu Eli bacakan. Bila tersingkap firman-firman-Mu, mu-nya huruf besar berarti Tuhan, firman-firman Tuhan memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, ya. Dan Tuhan memberikan pengertian kepada Sakius sehingga dia pun mau bertobat dan dia pun mau hidup kudus di hadapan Tuhan dan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita akan belajar melalui Sakius kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sebelum Ibu Eli serahkan kepada Kamonika dengan Kamawar, ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kepada kami semua dan kami percaya Tuhan
Kami akan hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan, dan kami juga ingin hidup untuk kami lebih setia lagi kepada Tuhan, dan biarlah Engkau akan memberkati kepada kami semua, anak-anak-Mu juga berikan kekuatan, kesehatan yang daripadamu di saat-saat seperti ini. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati sekolah mereka, walaupun mereka sekolah secara online, Tuhan yang memberkatinya. Dan Engkau akan memberkati kepada orang tua mereka juga, supaya orang tua mereka juga menjadikan mereka dapat mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Iya, Kak Monika dengan Kak Mawar silakan. Terima kasih Ibu. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Ya, Kak Monika ya, makasih Ibu Eli yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Eli dalam kesehatannya dan dalam pelayanannya. Kemudian adik-adik semuanya, masih ingat gak cerita tadi apa Kak Monika? Kita harus seperti apa tadi? Sakeus. Awalnya dia orang berdosa, berdosa, tetapi dia bertobat gitu. Betul. Ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, apa Kak Monika? Nah, Zakheus itu orangnya yang kecil, orangnya badannya kecil, tetapi dia ingin mau melihat Tuhan Yesus gitu. Tetapi walaupun dia badannya kecil, karena dia datang dengan ke Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus menerima Zakheus. Ya, adik-adik semuanya, sekarang kita akan mau mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Kak Monika. Adik-adik, pengumuman kita bagi adik-adik sekalian yang mau kesaksian pujian seperti minggu-minggu kemarin, boleh dikirimkan videonya ke guru-guru sekolah minggunya supaya nanti ditayangkan minggu depan. Terus yang kedua, untuk persembahan nanti adik-adik bisa titip melalui guru-guru sekolah minggu atau bisa dikirim langsung ke Ibu Eli. Nah itu aja pengumumannya. Dan juga kalau adik-adik ada yang mau menghafal ayat hafalan yang sebelum-sebelumnya sudah dikasih, bisa kirimkan videonya, nanti ditayangkan minggu depan. Terima kasih. Ya gitu ya pengumumannya adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan pujian Tuhan tak pernah janji. Tapi Dia berjanji selalu menyertai.
di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti ibadah kami sekolah minggu dari awal pertengahan hingga kami akhiri pada saat ini. Anak-anakmu sekolah minggu juga yang ada di rumah mereka masing-masing, Engkau berkati mereka semua Tuhan, baik yang sempat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini maupun yang masih belum sempat. Tuhan tolong berkati mereka, sertai mereka dalam kesehatan mereka, dalam pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat Sampai hari jumpa minggu depan. Yeay, dadah.